Nakama, buat kalian yang ingin ke Tanah Suci Kumamoto, silakan langsung aja hubungi nomor yang tertera di poster ini. Ya, terbatas ini batch kedua karena batch pertama sudah sold out. Langsung aja hubungi dengan harga 23 juta saja. Kalian bisa menikmati Jepang Kumamoto selama kurang lebih 1 minggu. Nakama, sekarang kalian bisa dukung kami di podcast Sanigo dengan cara scan QR code Saweria di samping ini. Berapapun bentuk dukungan kalian, berapapun saweran kalian akan kami apresiasi. Karena itu adalah bentuk nyata dukungan kalian agar kapal Thousand Sunny terus berlayar sampai Loftel. Nakama, kembali lagi di podcast paling One Piece. Apalagi kalau bukan Sunny Go! yang masih berlayar di One Piece Cafe. Di Senayan Park. Setelah seminggu kita libur, Betul. minggu depan libur lagi ya. Minggu depan libur lagi. Oke, Bangke. Tapi kita masih di sini dan buat Nakama yang belum pernah ke One Piece Cafe, silakan ke Senayan Park. Iya, Di lantai paling bawah itu lu maju aja ke pojok ya. betul. Di pojok Hmm. bisa ke One Piece Cafe yang temanya masih Panghaza. Masih Panghaza. Dan menu-menunya masih baru-baru juga. Betul. Ada yang paling baru ini? Ini adalah tiramisu. Tiramisu. Menarik sekali ya. Ini dessert ya. Dessert. Kita makan platters nih. Ya, ini adalah menu khusus Nakama ya. Jadi buat para Nakama, kalau kalian datang ke One Piece Cafe, kalian pas datang ada podcast, Bisa bisa unlock menu pesan ini ya. menu ini Tuh. dengan harga 60.000 saja. Wow. Murah, meriah. Worth it sekali. Ini platter tuh isinya apa ya sih? Ada apa nih, samosan ya? Ini apa sih? Ini Kroket apa ya? namanya? Kroket. Kroket. Benarnya ada kroket, ada Kroket daging, sosis sama ada kentang. ya, ada french fries di sini. Ini sama ini gue lagi iseng live di Instagram, Oh iya. tapi khusus untuk subscriber aja. Oh gitu. Iya, jadi buat para subscriber yang subscribe Instagram gue, Oh. bisa nonton Oh, duluan. langsung ya, bisa nonton duluan, benar-benar early access. Early access, meskipun gak ada yang nonton. Oke. Gak apa-apa, namanya juga iseng. Iya. Gitu. Oke. Nakama, hari ini setelah libur, chapternya luar biasa. Luar biasa. Banyak teori-teori, banyak banget dugaan-dugaan juga. Banyak yang membawa kita recall ke Skypiea, ke betul Rocktown, Betul. ke Gua Kingdom, dan lain-lain. Benar. Dan gue makin suka sama chapter ini meskipun nggak segila kemarin. Iya. Kalau gue ya, kalau lu gimana? Iya, iya. Sama sih. Cuma di chapter ini lebih sebel aja yang para Holy Knights itu bangkit lagi. Gue sebel banget liatnya ya. Oh. Jadi lumayan mainin emosi juga Iya, sih. iya, iya, Cuma iya. memang kalau dibandingin chapter sebelumnya kalah sih. Kalah. Cuma ada lore yang nggak kalah menarik juga buat dibahas ya di chapter ini gitu. Cuma memang pace-nya juga seruan yang sebelumnya tuh, yang Loki lawan Imu ya. Iya, iya, iya. Kemarin buat gue, ini dibanding kemarin, gue lebih suka yang kemarin. Intens. Intens. Kalau ini kayak nge-build lagi. Ya, benar. Ini agak melandai dikit ya. Iya. Melandai dikit, mau dia menaik lagi kayaknya nih. Ada yang baru nggak di One Piece? Belum ya? Belum ada, palingan yang itu kan, yang Wit Studio, dia bakal eksklusif di Netflix ya, Ya. tahun depan ya. 2027 ya? 2027 dan berapa episode? 7 ya? Gue nggak tahu lagi. 7 episode kalau nggak salah 50 sekian chapter. Masa 7 episode doang sih? Jadi 7 episode, sampai Sanji Barati. Iya. Oh gitu? Iya, dia jadi mau ngedrop langsung 7 gitu. Oh, tapi nggak akan 7 doang kan? Kayaknya nggak apa 7 doang, lanjut dong. Cuma maksudnya first dropnya itu 7. 7 sampai Sanji? Sampai Sanji 50 berapa, karena fillernya nggak ada. Berarti sama dia dipadetin. Tapi seenggak-enggaknya filler, masa 7 episode doang? Iya, 7 deh kalau nggak salah deh. Gila. Nih, sangat gue 7, coba gue buka ya. Gila sih, Nakama kalau beneran cuma 7. Dia 50 berapa chapter gitu. Gue nggak tahu sih bakal Netflix. segila apa itu. Ya nggak dia. Oh ini. Iya, 7. 7 episode. Bakal tayang 7 langsung kali. 7, tapi kemarin dia bahas tuh total chapter yang di cover itu 50 sekian gitu ya. 50 sekian. Tapi bukan dalam 7 kan? Nggak ngerti juga sih. Oh, oke. Nggak ngerti juga sih, bisa jadi tuh 7 cuma berapa chapter kali Iya, ya, iya, iya. Kita gitu ya. nantikan aja ya. Totalnya mungkin ya itu nanti. Oke, Tapi memang artworknya bagus banget ya. bagus banget, gue suka Gila banget. sih. Gue bakal menikmati banget nih One Piece yang baru.
Dan nggak kebayang audionya nih, sound effect-nya kayak apa yang baru ya. Bener. Nakama, Pasti brand new banget. gue bawa 2 komik. Harusnya 3. Tinggal di mobil. Oh, ketinggalan. Tapi nggak apa 2 aja. Karena buat gue 2 komik ini yang cukup berpengaruh dalam cerita One Piece yang sekarang. Oke, ada callback ke sini ya. Ada callback. Dari sini ya. Sama komik nomor 60 kalau nggak salah. Ada. Tapi udah ntar lagi lah. Nah, jadi tanpa berlama-lama ya. Ya. Langsung aja kita buka Manga Plus-nya. Dan kita akan membedah chapter 1182 Tuh. dengan judul Pemain Itali Zaza. Zaza. Kenapa gue inget banget ini pemain Itali? Karena momennya tuh menyebalkan banget waktu itu. Ya. Itali adu penalti. Lagi lawan siapa nih? Pokoknya si Zaza ini tengil. Tengil. Joget Ini gitu. penalti ini. Terus gol nggak? Enggak. Nggak gol. Oke. Dan Itali kalah, anjing. Oke. Nggak gol ya ternyata ya. Enggak. G penalti. Coba kita lihat ya. Di Zaza. Jerman. Lawan Jerman. Italia lawan Jerman. Iya. Itu di perempat final, kata Oke. gua. Anjir. Gayanya udah banyak ya. Iya, kata gua. Tapi Ngehe banget. tidak gol, tidak Tapi enggak tembus. gol. Oke. Gayanya udah banyak banget, gua sebel banget sama Zaza. Tengil ya. Tengil. Dan ini chapternya Zaza. Zaza. Gua pas muncul, tanpa ada konteksnya, Yes. di kepala gua, Vivi langsung. Ya, ya. Zaza, Vivi. Kayak Betul. pengulangan kata yang mirip buat Betul. gua ya. Mm-mm. Tanpa ada konteksnya. Saat pas gua baca, anjir makin yakin gua. Betul, Lu betul. pas baca chapter ini gimana? Judul. Baca judul, belum. Gue belum lihat siapa karakter siapa ya. Tadinya pas lihat judul cuma langsung ngelihat ke apa namanya karakter si Fujitora. Fujitoranya ini kan. Makan. Ya makan mie. Ini tulisannya nih kanjinya adalah warau udon. Ini artinya udon senyum, udon tawa gitu loh. Ini dibuat sepenuh hati ya dengan rubah dan rakun gitu ya dia lagi makan. Ini kayak smile gitu ya. Iya, gua Makannya kepikiran. bikin ketawa gitu ya. Oh. Bikin ketawa ya. Apa maksudnya? Maksudnya apa ya kira-kira ya? Apa nggak ada? Apakah seorang Fujitora yang jarang menunjukkan emosinya, ya kan? Dipaksa memakan sesuatu yang membuat emosinya terpicu misalkan? Dia pertama kali Kawan muncul emosi itu ketika Luffy Luffy ya? yang mukul, gua pukul ke kanan, gua tendang ke kiri. Oke. Dia ketawa abis itu. Oke, dia ketawa ya, lucu. Di sini juga ada Gorowase. Apa tuh? 1182 itu kalau di bahasa Jepang itu dibacanya Iyatsu, artinya orang baik. Gitu. Jadi kalau dicampur sama Zaza, berarti asli Zaza ini orang baik. Sosok yang baik. Jadi kalau misalkan itu Luffy masuk. Oh. Kalau di sini kan konteksnya jahat nih ya. Takut nih si siapa namanya? Celestial Dragon takut kayak jahat gitu ya. Di sini Iyatsu artinya orang baik, good guy. Ingat ya good Nakama, fellow. yang ditakutkan oleh Celestial Dragon biasanya orang baik. Kebalikannya ya? Kebalikannya. Artinya orang baik. Bener. Oh, ini menarik juga ya, gue Menarik baru tahu ya. Cuma gue nggak ngerti nih warau udon ini maksudnya apa ya? Karena di chapter ini merujuk kedua orang, antara Dragon dan Vivi. Iya. Tapi kita akan bahas lagi pelan-pelan di sini ya. Oke. Kita bahasnya santai aja pelan-pelan ya. Kita buka halaman pertama. Maaf ya, ini lidah gua tuh disundul mulu sama anak gua, sehingga membuat sariawan lagi loh. sariawan tidak berkepanjangan dah. Padahal pas udah debat kemarin udah lumayan tuh, udah sembuh. Oh udah mendingan? Udah. Oh iya, kita habis debat kemarin. Iya, bener. Lupa itu beritanya. Kita habis debat sama Ferry, sama Eno, Ustadz Felix. Ustadz Felix, sama Pram. Gila. Nakama, lu harus nonton Itu karena intens banget. buat gua itu salah satu konten debat paling seru dan paling panas yang pernah ada. Dan durasinya nggak pernah ada. 3 jam. 3 jam. Semoga nggak diedit segitunya ya. Men, Gitu. Nonton aja ya. nonton aja. Di channelnya Malaka Books. Gitu. Oke, ini Loki lagi terbang. Iya. Ini vibes-nya udah bener-bener kayak ini ya. Kayak RPG banget ya. Udah RPG banget. Kemarin Naga itu terbang. kan, kemarin serangannya apa Torheim ya atau apa tuh yang membuat Imu itu mental langsung nabrak punggung ini ya, Yggdrasil ya. Pohon Yggdrasil ya. Pohon. Masih Pohon nih Adam. dia masih ini nih, masih mentok ya Imunya ya. Dan hawa keberadaannya masih belum lenyap. Iya. Di sini Luffy belum join ya. Belum. Ini masih ada Loki dan
Ragnir. Loki, Ragnir versus Imu. Aku jadi mudah kehilangan dirinya kalau tubuhku kegedean. Iya. Menurut Loki gitu ya. Ini kayak waktu lawan Imu di dalam tubuh Gunko. Karena kekecilan jadi susah tuh ya. Buat fokusin serangan tuh susah. Gue lupa ya pernah bahas di Sunny gue episode berapa. Tapi gue ingat gue pernah membahas ini gitu. Kan di sini dibilang kan, nggak gue sangka kata Imu ya. Gue ketemu lo lagi Nidhogg gitu di dunia ini. Iya. Dasar pengkhianat. Nah, dulu gue mikirnya bukan ke Nidhogg, tapi ke Ragnir. Ragnir. Dan gue menyangkut pautkannya ke Mar, komik Mar, seinget gue ya. Iya. Gue lupa episode berapa. Gue bilang di komik Mar ada kendama, Oke. namanya Babu. Oke. Itu senjata milik bos terakhir lah, yang akhirnya dipakai sama Bentuknya? kendama, Kendama. kayak palu gitu. Oke. Kayak palu ada bolanya, dipakai oleh tokoh utamanya. Tapi dulu dia dipakai sama bos yang jahatnya lah. Sebelumnya? Iya. Nah dulu gue mikir jangan Ragnir tuh dulu milik. Bentar, ini senjatanya juga punya Jiwa. kepribadian, punya Iya, jiwa? ada jiwa. Oke. Ada kumisnya. Namanya Babu. Nah, gue mikirnya jangan-jangan ada senjata yang dipakai Imu terus berkhianat. Dulu gue mikirnya ke Ragnir. karena sama-sama palu. Ya. Ternyata ini merujuk ke Nidhogg. Nidhogg. Pengkhianatannya apa gue juga nggak tahu ya. Tapi gue masih dengan pemikiran kalau ada 7 naga kayak Karu. Oke. Pengkhianat kan menurut dia pengkhianat. Ya. Belum tentu Ragnir berkhianat. Siapa tahu memang dia Nidhogg. Nidhogg. Siapa tahu memang Imun yang salah gitu. Jadi kita masih belum tahu ya pengkhianat di sini apa. Gitu. Tapi menarik karena ada Jadi mungkin lo setuju dengan ada beberapa teori yang menyatakan bahwa si Nidhogg ini adalah salah satu mount atau tunggangan. Oke. Ya, nah lu kayak gitu. Maksudnya kan tadi lu nyebut Karu. Oh iya. Masuk nih, berarti Iya, tunggangan ya. Tunggangan si para dewa-dewa ini ya, berarti Iya. ya. Nah, gue bilang. Karena gue belum ada teori mengenai Nidhogg gitu. Gue bilang di beberapa episode sebelumnya, dunia One Piece yang dulu tuh dunia dewa. Dewa. Masuk akal banget sih kalau naik naga ya. Iya, ada naga, ada Naik naga. apa, segala macem. Di sini udah gila-gila semua itu. Tapi emang ekspresinya Imu di sini menarik ya. Jadi Iya. dia kayak nostalgia. Sebenarnya harusnya panik ya dengan serangan Nidhogg yang seserem ini ya, sebesar ini. Tapi dia tuh kayak seneng ya. Senang akhirnya bertemu lagi gitu. Apakah yang digambarkan mereka akan bertemu kembali di Harley Text itu maksudnya Nidhogg dan Imu atau gimana menurut lo? Kan dia bilang akhirnya itu bisa bertemu kembali gitu kan. Bisa, tapi gue lebih ke Vivi lagi. Vivi. Masih ke Vivi. Siapa dan siapa? Vivi dan Imu. Vivi dan Imu. Oke. Yang mana merujuk ke konteks Zaza lagi. Zaza. Oke, konteksnya Zaza ya. Tapi mungkin bisa jadi ini Bisa sebenarnya. jadi Nidhogg dan Imu juga. Kayaknya mungkin tokoh-tokoh di masa lalu itu memang belum pernah bertemu kembali kali ya dalam proses reinkarnasi di karakter-karakter baru ini Iya, ya. benar. Kan kayak Vivi, Loki kan usianya juga baru berapa kan? Dia Tapi kan dia tuh kayak happy ya ketemu kayak happy, Nidhogg ya. seneng. Dia seneng. Padahal terluka ya. Sebenarnya berarti serangannya lumayan kena ya. Main kena. Itu kena loh. Ada luka loh. Ada battle damage loh. Berarti di sini juga kita ngelihat Imu tuh nggak se-OP itu juga, maksudnya Oke, iya. masih bisa dilukain nggak? Itu gue seneng sih. Itu gue seneng pas gue lihat, oh bisa dilukain. Itu nggak immortal super ya. Nggak. Ditambah dia ada kelemahan kayaknya nggak bisa lama-lama di luar. Di luar kastilnya dia ya. Kita lanjut. Wah, ini udah pertarungan dewa sih. Nah, buat yang kemarin kena pancingan gue soal Inazuma, kan gue udah dijelasin di podcast kan. Kalau itu gue bercanda doang, Iya. bongbongan doang. Tapi masih banyak yang kepancing. Oke. Bahkan ada yang marah-marah. Itu teori orang. Oke. Teori apa? Itu tuh pemikiran bodoh buat gue. Inazuma dijadiin Im sama tuh terlalu aneh. Kalau ada punya teori itu, lu ambil. Ini kan gambarnya ada lagi tuh, matanya komplit lagi. Ya. Jadi emang gue tuh suka banget konten mancing. Oke. Kalau kepancing mah gue lucu-lucu aja. Tapi kalau udah sampai personal, nah itu Ada yang personal? ada. Anda kenapa gitu? Lu makan tuh teori Inazuma. Ambil aja tuh teorinya. Ambil aja. Gue nggak pernah. Kan gue bilang itu konten meme. Udah gue jelasin pakai video, masih kagak ngerti. Lu react to meme ya? Makanya gue blok aja orang-orang kayak gitu. Bukan lu mengakui itu teori lu.
Bodoh emang. Malah lu ketawain tuh teori itu kan Tawain. maksudnya kan. Maksudnya. Kan dijelasin di podcast karena mereka kebanyakan yang nonton konten Instagram nggak nonton podcast biasanya. Gitu. Jadi cuman sepotong-sepotong Itu doang. random aja dapat dari mana dia muncul di timeline dia ya. Bener. Salju, benar juga. Ini juga menarik ya. Nanti kan gua bahas juga ya. Petir tercipta melalui benturan antara es. Kalian berdua memang cocok satu sama lain. Jadi ternyata Loki itu nggak bisa ngeluarin petir ya. Iya. Tapi dari salju sebenarnya. Fokusnya di salju. Fokusnya di salju. Maksud gua mythical dengan kemampuan alam. Iya. Contoh kayak ini, es ketemu es, Iya. Jadi petir. Jadi Iya. dia bisa ngeluarin elemen lain selain es. Misalkan benar. si mythical Zoanya fokusnya di logia es, Iya. tapi dia bisa memantulkan itu. Gitu. Benar. Kalau gue jujur, gue kurang familiar dengan Nidhogg ya. Iya. Dengan lore Nidhogg, gue nggak tahu Nidhogg itu basic elemennya itu apa gitu. Yang jelas kan naga nih ya, dia naga besar, pasti banyak lah kekuatannya apa segala macam. Cuma gue nggak tahu kemampuan petirnya itu emang defaultnya Nidhogg atau bukan gitu. Karena kan kalau di sini jelasin benturan es, berarti bukan dari Nidhogg ya kan? Ini kan berarti dari si Ragnir, ya kan? Karena Ragnirnya es, si Ratatoskr ini Tapi dia bisa ngeluarin ini ya. Thorheim ya, langsung ya petir dari mulut. Berarti memang petir juga dia. Memang petir juga, cuma memang dikombinasikan kali ya dengan. Oh enggak, maksud gua gini, berarti gini. Berarti memang si Nidhogg ini kemampuannya petir. Mampuannya petir. Dia bisa petir. Oke. Tapi si Ragnir es. Kan kadang bisa ngeluarin petir juga. Iya. Tapi bukan dia bisa dua kemampuan. Iya. Tapi dari es itu menggeserkan petir. Oke. Gitu. Makanya dibilang Imu cocok satu sama lain. Cocok, benar. Karena Ragnir pun bisa ngeluarin petir. Benar, gitu. benar. Oke. Ada loh partner yang cocok banget kayak gini. Itu tuh si Mr. Tree sama Miss Golden Week. Mister Sri. Oh, oke. Ya kan? benar, Dia tuh benar. benar-benar kayak nge-amplify kekuatannya. Iya, Sebenarnya iya. orang-orang bodoh aja udah ketipu sama patungnya Mr. Tree ya. Tapi kalau udah dilukis sama Miss Golden Week itu lebih Iya, sempurna lagi iya, gitu. iya, Itu iya. partner yang kekuatannya pas gitu. Dia nambah kekuatan juga kan? Nambah kekuatan juga, Gitu. betul. Nah, ini juga merujuk ke ini maksud gua, Dragon. Dragon, Karena kan Dragon pas muncul hujan. hujan. Tapi angin juga bisa menyebabkan hujan. Angin tuh bisa menimbulkan Iya. turun hujan yang mana petir juga datang gitu. Iya. Jadi maksud gua adalah memang kalau kita mau mematokkan sesuatu, kita harus fokus dulu nih. Dia ngeluarinnya hujan doang, Iya. apa yang lain? Gue liatnya badai sih. Iya, badai kan? Waktu Dragon datang tuh badai banget. Tapi fokusnya Smoker adalah anginnya mengarah ke tenggara atau timur gitu. Iya, betul. Jadi difokusin adalah anginnya, bukan hujannya. Iya. Gitu. Lanjut ya. Ragnir, aku merindukan masa lalu. Wow. Oke, jadi memang si Imu ini kenal dua sosok ya. Tadi Nidhogg dan sekarang Ragnir. Ini dua-duanya adalah tokoh di masa lalu ya, yang pastinya ya. Rupanya sejak saat itu lo terus nunggu kemunculan majikan baru ya. Iya. Wow. Gue jadi penasaran sama nggak sabar sama Chopper Oke. untuk translate ini. Ya. Jadi sangat dibutuhkan ya kemampuannya ya. Iya. Karena dia sudah marah tuh ya. Gua nggak tahu ngomong apa. Gue penasaran banget. Tapi tetap lucu ya. Lucu banget. Berarti yang gue tangkap di sini adalah rupanya sejak saat itu kau terus menunggu kemunculan majikan baru. Yang gue tangkap di sini dianya stuck di Ragnir, di Palu Ragnir ya. Iya. Yang reinkarnate itu si Loki ya. Iya. Si Loki terlahir gitu kan. Kalau dia berarti terus menunggu selama 800 tahun nih berarti ya. Berarti pertama dia yang pembunuhan dia adalah God of War ya. God of War. Yang mukanya beda tuh sama Loki tuh. Ya. Kalau di ini ya, kalau di lore flashback. Ya. Ragnir sang Palu. Buah risu-risu. Tipe hewan mistis model Ratatoskr. Risu-risu itu apa? Ratatoskr itu Enggak, tupai. risu. Risu itu tupai. Oh, tupai. Itu tupai. Tipe Buah hewan tupai mistis. model ini oke. Dewa. Dewa ya. Dewa Ratatoskr ya. Lucu banget ya. Gemes. Lucu banget. Tapi dia doang ya hewan dewa yang nggak ada ini ya, circle. Iya, benar. Lakukan lagi. Wow, ini Nah, ini Iya. nih. Nah, ini nih. Ini kan dia ngeluarin esnya tuh ya. kayak kan? Kamehameha ya. Iya. Anjing lucu banget. Tuh kayak mau ngebekuin gitu kan. Iya, Biasanya- dia kayak ngebekuin petirnya si ini tahu siapa namanya? petirnya Nidhogg. Iya. Tuh kan diserang. Ini Iya. kayak ini loh. Usop collab sama siapa yang di api dulu, Heeh. habis itu dilempar lagi. Oh, Usop sendiri sih. Yang Oh enggak, Usop sama Franky. Usopp sama Franky. Gue lupa, gue ngeluarin api, habis itu dia ngeluarin apa? Jadi Phoenix. Oh iya. Ada tuh, iya, gue lupa iya. pas part apa. Kayak memang ada Phoenix deh, emang si Usopp tuh pernah Tuan Phoenix. Ngeluarin api yang buar gitu.
Tapi kalau Frankie mah, Frankie fresh fire doang kan? Dia ngeluarin apinya Iya, gitu. ngeluarin api ya. Dia ngeluarin apinya, terus abis itu ditembak. Gue emang ingat ada Phoenix itu tuh. Ada kayak terbang, burung Iya. apa gitu. Gue inget ada gabungan dua elemen dah. Iya, seingat iya, gua. iya. Ini menarik sih ya, kalau misalkan itu. Terus dia ngeluarin itu jurus. Ragna Arrow Blast. Nah makanya dia petirnya beku untuk jadi kayak panah. Nah ini matanya udah komplit lagi ya. Komplit. Nah, ini persis banget sama, kalau lu inget Angel Woman. Apa? Angel Woman, inget Oh, nggak? oke, Angel Woman. Dia ngeluarin lingkaran di atas tuh. Digimon ya, Iya, Digimon. mau lawan si Van Demon yang ini, yang Dracula. Ingat gak? Karena dia kan pas baru nongol nggak bisa ngalahin Dracula itu ya. Iya. Dia ngeluarin lingkaran suci ini, kalau ini bukan suci ya. Lingkaran suci, tapi semua tuh War Greymon apa segala macam tuh nembakin ke sini. Terus ini dijadiin panah nih kalau sama dia nih. Ya kan? Terus mati tuh langsung ininya tuh, villainnya. Nah, cuma kalau di sini dia buat ngeluarin yang kayak Omen. ini ya, kayak Omen itu keluar-keluar lagi ya bola-bolanya. Sama fokus matanya. Iya. Ada yang ke kiri, ada yang ke kanan, ada yang ke atas. Iya, matanya random ngelihatnya ya, nyebar ya. CC Mittel. Zizi Mittel Iya. di atas. Gila sih. Iya. Nah ini perangnya udah perang gila sih buat gua. Iya. Ini berarti si Omen-Omen ini nyerang si Ragna Arrow Blast ini ya? Iya. Ini kan Aduh, nyebar. ke ini juga, ke mana juga? Ke Loki juga. Karena kena. jumlahnya lebih banyak. Iya, mungkin ya. Iya, biasanya kan dia biar si imunya nggak kena serangan si itu ya kan dilawan, terus dilebihin kali jumlahnya. Beberapa ada yang kena sayapnya Loki ya. Gila ini. Wah, anjir. Tuh berarti yang menang dia dong, dia nggak keserang ya kan? Enggak. Si Loki kena. Lanjut ya, Bonnie ngelihat kayak seram. Bonnie jangan kesana, kemarilah. Gua nggak akan bisa menghadapi musuh sekuat itu, kata Bonnie. Jangan cemas. Lu nggak perlu menghadapinya, karena gue yang bakal melindungin lo. Tapi siapa ya? Ternyata Vegapunk pun nggak tahu ya. Enggak, ternyata bayangin Vegapunk adalah orang yang sudah meneliti kegelapan ini ya selama bertahun-tahun dan dia punya banyak teori tentang pemusnahan massal dan apa namanya Giant Flood itu ya. Tapi dia tetap nggak tahu satu level di atas Goros itu apa, dia nggak tahu. Nggak tahu. Ini aja dia baru mau berteori nih. Iya, ya iya. kan? Jelas sekali kalau ada atasan dari Kesatria Dewa. Benar. Tapi bukan Gorosei. Ya, Pinter emang ya. bentar. Sebagai sebuah organisasi besar yang telah berdiri selama 800 tahun, sudah sewajarnya jika ada kegelapan pekat akibat perebutan kekuasaan di dalamnya. Ini gue suka part ini kenapa? Karena pas ngomong, kita ditampilin sosok Vegapunk asli. Iya. Kayak jiwa gue tuh masih yang lama loh. Iya. Benar-benar. Dan- Ini Vegapunk deh Iya. pokoknya. Kalau benar begitu, Kepotong. Sanji. Wow. Tubuhmu masih terluka parah. Mana bisa aku diam saja, Bonnie. Nah, ini- Flashback ya. Gila, ini dia udah bonyok banget ya. Udah banyak banget. Ini diserang Omen kan ya? Apa? Sanji diserang Omen ya terakhir ya? Sanji rupanya enggak Omen ditendang Ditendang sama sama Imu. si Imu. Iya. Tendang sampai meledak sih, Iya, buar sampai gitu. meledak. Rupanya aku tidak perlu sampai turun tangannya. Tapi hebat juga lu masih hidup katanya gitu. Lagi-lagi kesombongan dari Iya, Holy Knight, dia nggak bunuh Sanji di sini. Iya. Harusnya bunuh aja. Harusnya bunuh aja. Biar benar. clear. Dia malah cabut. Ya sekarang gue makin nangkap statement lu bahwa mereka kelihatan sekonyol itu karena kesombongan. Sombong. Iya kan? Jadi kayak kelihatan nggak kuat, padahal Iya. sebenarnya kuat, tapi ya sombong. Sombong Iya aja. kan? Jadinya underestimate lawannya kan? Seperti yang gue bilang di episode yang lama ya. Iblis kebanyakan sombong. Sombong ya. Karena mereka merasa gua nggak akan kalah, gua nggak akan mati. Benar. Tapi ketika dia menghadapi kematian baru tuh, Dia ngerasa manusia lebih rendah Iya. daripada iblis ya. aku akan pergi menyelesaikan tugasku. Kau bisa lihat kekuatanku sedang meluap-luap kan? Nah, ini lagi namanya petunjuk dari Oda kalau si lingkaran Omen ini bikin makin kuat ya. Makin kuat. Level up ya, ngebuff ya. Berarti bukan cuma heal tapi buff. Buff. Combo ya. Selamat tinggal. Ini tendang lagi loh. Ditendang kayak roket ya. Iya, perutnya anjing. Buak anjir, pakai tendangan kuda. Iya. Sepertinya mereka masih belum menyerah untuk menculik anak-anak. Itu goalnya memang dari awal. Sanji langsung terbang. Hmm. Kita nggak boleh semua perjuangan hingga detik ini jadi sia-sia. Selain itu, tempat ini adalah negeri yang dikagumi oleh Usopp dan Luffy. Sampai sini, gua kagum sama Sanji. Kayak anjir, dia mikirin Usopp dan Luffy. Iya. Gua akan melindungi Elbaf. Sampai selanjutnya, sebab ini adalah negeri tempat
tinggal para raksasa cantik. Sanji Bing Sanji ya. Tapi seenggaknya dia udah nyebut Usopp dan Luffy di Iya. awal. Baru abis itu Biasanya nggak peduli, dia. Titik-titik ya langsung ya. Iya. Bonnie sama Vegapunk. Perpustakaan burung hantu. Nggak gua sangka ternyata di balik pintu belakang ada lorong bawah tanah serta ruangan tersembunyi. Jadi lo yang telah nyelamatin semua buku ini ya? Nah, ini serem nih ya. Dia tadi nggak ngomong ya. Nggak ngomong. Jadi kalaupun ada chopper nggak bisa ditranslate, ini serem Iya. banget. Terima kasih, kukira semua buku di sini terbakar jadi abu, kata Robin ya. Ya kamu berterima kasih padamu, tapi di saat yang sama gue jadi penasaran sama lo. Jangan ngomong lagi. Biblo dia Joy. diem. Anda siapa? Biblo. Serem banget ini. Ini kan sebenarnya dia buah iblis, hewan yang makan buah iblis kan? Iya. Bukan orang makan buah iblis kan? Hewan makan buah iblis. Menurut lo dia hidup di zaman berapa? Kalau buat gue dia udah hidup di zaman setara Berapa? sama Ryuma. Siapa? Ryuma mungkin, Ryuma. atau ya sama Zunisha dan lain-lain masih Indonesia dan sekarang. lain-lain ya. Masuk akal sih, ini Tapi- sangat misterius Tapi ya. kalau di hewan abadi ya, karena kan Ini banyak serem banget sih. hewan mistis kan di Iya. dunia ini kan. Banyak. Dan apa namanya? Burung hantu tuh salah satu hewan yang sangat misterius. Cocok banget buat bersanding lah sama dewa-dewa itu ya. Menurut lo dia dari tahun berapa? Void Century guys. Kalau menurut lo ya? Void Century deh kayaknya deh. Berarti dia harusnya tahu semua rahasia dong. Harusnya dia tahu semua rahasia. Tapi tebakan gue salah, gue pikir tadinya dia udah terbang ke Heaven's World yang di atas. Ternyata nih malah di dalam ruang rahasia di dalam ini ya, perpustakaan ya. Dan nggak ngomong. Kadang tuh Sama. tempat paling aman adalah tempat terdekat. Iya, betul, Gila ya. betul, Nggak ada yang nyangka ada tempat kayak gini soalnya. benar. Waktu itu ada yang teori, tapi gue nggak tahu karena setahu gue nggak terlalu yakin karena ini kan hewan yang makan buah iblis, bukan manusia yang makan buah iblis Iya, kan. iya benar. Tapi teorinya adalah dia adalah Louis Arnold, penulis dari Brakman. Gitu. Makanya beberapa ngomongin Elbaf kan ada di Brakman. Terus waktu yang kemarin mereka baru masuk Elbaf juga ada buku Brakman lagi kan. Jangan terlalu lama di sini gitu kan. Makanya dia adalah Brakman. Tapi menurut informasi yang diungkap, dia adalah hewan yang makan buah iblis. Buah iblisnya yang mengecilkan dan membesarkan benda mati. Ya kan? Atau ada suku manusia burung. Itu dia. Nah, kecuali si Morgans ya. Morgans kan manusia yang memakan buah albatros ya kan. Jadi dia bisa acting dia pakai sosok burung selama ini supaya identitasnya nggak ketahuan. Karena jurnalis masuk banget tuh ya buat dikejar-kejar. Nah, kalau dia kan berarti nggak ada wujud manusianya dong. Atau dia burungnya Louis Arnold. Burungnya Louis Arnold bisa malah. Iya. Burungnya Louis Arnold Karena malah dia kayak bisa deh. udah mungkin bukan manusia. Iya. Kecuali memang ada suku manusia burung bisa ngomong. Iya. Karena dia nggak akan ngomong, Cil. Iya. Nggak akan Iya, kur nggak akan gitu. Iya. Karena emang burung hantu aja. Emang burung hantu. Kecuali memang ada suku burung bisa ngomong. Iya, iya, iya. Sejauh ini belum ada ya. Belum ada sih. Manusia burung tuh nggak ada kan? Belum ada. Si Karasu aja manusia makan buah abu ya, abu Iya, iya, apa iya. tuh? Yang kotoran hitam-hitam itu tuh ya, dia makan itu ya. Tapi dia bentuknya kayak burung gagak ya. Iya, iya, iya. Arang. Arang. Belum ada sih. Belum. Makanya kalau ada Morgans manusia. kalau ada suku burung, Hmm. bisa jadi dia bisa ngomong. Iya, Karena dia udah pasti bukan manusia nih. iya, iya. Dia burung hantu udah. Pure. Kecuali di burungnya Louis Arnold, Iya. baru tuh Ini benar gitu. misterius banget sih. Parah dia nggak ngomong. Karena kalau dibentuknya manusia, aneh. Aneh. Atau manusia yang dikutuk juga terlalu mengada-ngada. Iya. Tapi dia pakai kacamata. Iya. Iya kan? Kenapa dia pakai alat bantu? Tapi dia hewan. Enggak kan, kalau untuk itu menurut gua hewan di One Piece tuh bentuknya aneh-aneh. Emang unik ya. Emang dasarnya unik. Itu nggak ada dasar. Iya, iya. Kenapa ya kayak kacamata? Iya, iya. Kita bisa ngelihat burungnya si itu siapa sih, lupa gua. Burungnya Lucy juga tuh. Burungnya Lucy pakai topi. pakai mantel. mantel. Benar-benar. Burungnya yang Emang udah desainnya aja ya di unik Foxy ya. pakai topi, segala Iya, macam. emang desainnya aja unik ya. Iya, desainnya unik. Tapi menurut kalian mungkin banyak yang berteori Louis Arnold, tapi kalau dia manusia bukan, Iya. kecuali Louis Arnold itu adalah burung. Iya. Misalkan Serem banget. Serem banget. Bisa Tapi jadi. bisa sih, bisa jadi. Karena di komik apa ya? Promise Neverland Iya. itu ada yang nyebarin buku juga. Iya. Gue lupa namanya siapa lagi. Tapi capnya itu capnya burung hantu. Capek burung hantu. Oh ya, gimana dengan Newsku? Karena Newsku itu jumlahnya mungkin ada ribuan di dunia ini ya, dan dia bisa dipekerjakan untuk menyebarkan berita. Itu kan yang ngerjain sih itu. Morgan sih, dengan memang. bahasa burung aja. Bisa sih ya. Iya.
Tapi kalau diperintah ya. kalau dia Louis Arnold bentuknya burung nggak masuk akal juga. Masuk akal juga. Karena itu di Promised Neverland orang yang pertama kali dicari oleh Emma dan kawan-kawan adalah gue lupa namanya siapa, tapi dia tuh nyebarin informasi, aduh masalah buku. Terus capnya ada Dari buku-buku yang kan dia kan manusia ternak kan. Iya. Nah, jadi ada buku-buku pelajaran, tapi ada yang pesan rahasianya. Nah, pesan rahasia itu setiap ada pesan rahasianya ada cap ini. Burung hantu di sininya. Cap burung hantu. Dan ada cap burung hantu sama huruf braille. Oke. Jadi bisa dibaca tuh gitu. Oke. Jadi kemungkinan di Louis Louis Arnold Arnold juga sih. bisa ya. Oke, dalam bentuk burung. Betul. Oke. Lanjut ya. Tidak jauh dari desa barat Pelabuhan Awan Laut. Jalur pohon desa barat. 1, 2, wow. Ini tuh jadi gimana sih? Dia tuh nendang. Somers Iya. tuh nendang kapal ini biar naik ke atas. Iya. Oh. Ditendang jatuh ke bawah dong. Oh, biar jatuh ke bawah ya. Oke. Bah. Halo. Bisakah kau dengar ini Somers? Oh bukan. Aku adalah Super Somers. Oke. Anjir. Karena sudah diberi omen. Iya. Jadi benar ini bukan cuma heal tapi buff Buff. ya. Jadi dia lebih kuat lagi sekarang. Aku sudah menemukan kapal bangsa raksasa. Datanglah ke lokasiku dalam 5 menit sambil membawa anak-anak. Gila ya, emang masih pure evil ya. Pure evil. Nah ini jadi kontroversi juga nih. Ya. Desa Barat. Dia ke arah hutan, wah ada di chaos gitu. Gert, tangannya disembuhin sama chopper. Bener. Banyak yang bilang, kok usah komedi. Menurut gua, enggak. Karena dia dipotong dengan sangat rapi. Potongannya semua sangat rapi. Jadi kemungkinan disambungnya bisa banget. Masih ada saraf-sarafnya. Itu yang paling bener ya diginiin, mau diapain lagi? Bener. Kecuali dipotong, dihancurin dan nggak bisa. Ini masih ada potongannya Iya. rapi dan Rapi. tidak diluluhlantakan ya, cuma Enggak. benar-benar putus. Benar-benar putus. Jadi ya benar-benar harus digituin aja. Ya, dan ya seperti yang gue bilang, ini kebutuhan plot. Iya. Dimana supaya si Gert ini nggak jadi dokter di sini. Karena Ah. sampai dijelasin kan, nih, tapi kau harus masih menunggu beberapa bulan sebelum jarimu benar-benar pulih kembali. Gert ini nggak bakal bisa ngerawat di sini berarti. Gue yakin banget si Chopper ini time to shine Forrest Gump-nya di sini gitu kan. Jadi kayak emang kemampuan healing Chopper kayaknya bakal awaken lah nih di Elbaf nih ya. Jadinya emang Gert supaya dikesampingkan nih untuk jadi dokternya gitu kan. Jadi kayak emang nggak mungkin Oda sengaja bikin jarinya Gert hilang. Memang kayaknya cuma dipotong saja dan bisa disembuhkan. Cuma biar dia paralyzed lah, nggak bisa ngerawat ini ya. Kakinya sih itu juga masih bisa, stansen. Kakinya stansen, iya. Masih bisa di... Sini belum ya? Belum. Enggak dikasih lihat belum. aja. Sorry ya, tapi kata Chopper bukan salah lo kok, gila. Terima kasih Dokter Chopper. Dokter bahkan sudah mengobati ibuku dan juga yang lainnya. Iya. Aku hanya memberikan pertolongan pertama. Setelah semua masalah ini beres, barulah kita bisa mengobati dengan lebih layak. Menarik di sini karena Chopper nggak kesenangan. Ya. Terlalu fokus dengan kengerian yang terjadi sehingga dia dipuji biasa aja. Biasanya dipuji itu dia langsung Ini Ajurudin terkapar ya. Gila, hancur badannya. Ini stansa nih. Ya. Kayaknya udah deh. Kakinya nggak diliatin sih. Nggak dikasih lihat ya. Wah, Gertaso bisa-bisanya jemari-jemari biasku sampai diperban segini. Apa ini mimpi atau sungguh-sungguh terjadi? Rasanya aku jadi ingin memberikan semua jari-jariku pada kisanak. Ya, nggak butuh. Wah, bahkan dengan kondisi kayak gini lu masih ketus. Biasanya banyak ya, Nami ya, dia, apa yang semua cewek-cewek cantik. Nggak tahu deh, kayaknya yang cakep-cakep Yang dong. cakep-cakep aja ya. Siapa namanya Gert? Ada sedikit respect lah. Oke. Ke siapa namanya Road karena dia ngelihat perjuangan Road untuk melindungi adiknya. Oke, berarti ada perubahan pandangan ya. Yo. Karena di awal-awal si Gert ini lumayan jijik nih sama Rod nih. Kenapa sih Ajurudin milih dia menjadi anggota kita gitu kan, menjadi kru kita. Di sini mulai respect. Karena Rodnya sendiri ada kepedulian ya terhadap adiknya sendiri ya kan. Rod, lo ini selalu memuncratkan darah setiap kali seneng ya? Mimisan, Mirip Sanji ya berarti ya. Sanji kami senin. Iya. Mana bisa aku diam saja mendengar kata-kata itu dari Gertaso. Kata si Bjorn. Padahal gue kayaknya udah mulai respect. Jadi Menghormati abang. mengerti abang. Oh ini jadi perdebatan juga nih. Sanji baru luka terbang. Zoro kok digendong? Iya. Karena Zoro nggak bisa terbang. Nggak bisa. Zoro kan yang bisa Zoro itu Sanji. Iya. Sanji bisa Zoro. Dia nggak bisa. Gimana Nggak sih? bisa. Maksud gua, lu kenapa berpikir? Kenapa lupa kalau Sanji punya kemampuan Blue Walk namanya kan?
jangan lupakan itu. Maksud gua lu baca One Piece pelan-pelan. Ingat apa yang kemampuan yang dipunya Zoro dan yang dipunya Sanji. Zoro tidak punya kemampuan itu. Zoro nggak bisa terbang, dia lari. Ya. Masuk akal dia minta tolong sama Goldberg. Iya. Karena jaraknya jauh. Sangat jauh dan dia jelasin di sini. Ini kan ya. peta raksasa. Iya dijelasin di sini ini tuh. akan sangat makan waktu dan waktunya sangat singkat ya. Dia nggak bisa terbang. Nggak bisa. Nggak semua orang bisa terbang, bangsat. Tidak apa kok, lagi pula dari semua anggota kelompok bajak laut prajurit raksasa baru, hanya aku seorang yang masih baik-baik saja. Ditambah saat ini krisis sedang menimpa Elbaf. Justru aku yang berterima kasih karena kalian mau bertarung di sisi kami. Wah, gua nggak tahu ya. Setelah gua baca ini, banyak bertebaran baru tuh. Jadi kan biasanya kalau kita baca manga, baru tuh apa yang kita lihat terpapar di sosmed, ya kan? Gue selama ini alhamdulillah gak kena spoiler, karena gue bahasnya bola mulu. Oke. Jadi yang masuk ke feed gue, ke timeline gue tuh ya tentang Arsenal, tentang bola-bola, Real Madrid dan lain-lain lah, tentang MU dan lain-lain. Lu kena spoiler ya? Enggak, ada yang ngirimin. Ngirim apa? Ada yang ngirimin panel. Panel raw. Ada yang ngirimin, gak tau kayak followers baru apa gimana dia ngirimin. Udah lama banget nggak ada yang ngirimin. Tapi nggak gue baca, karena masuknya message request. Nah, makanya gue alhamdulillah udah nggak ada yang DM lagi. Keren. Gue biasanya udah lama banget nih baru ada. Gue nggak tahu itu followers baru atau gimana. Respect gue sama Nakama. Nah, tapi setelah gue baca, gue bacanya by the way baru tadi pagi ya. Gue lupa kalau sekarang tuh hari Senin. Gue lagi asik nonton bola. Ya. Lagi pula minggu ini spoilernya itu sangat telat. Oh gitu? Karena lu tau kan si Redon sama si Piu itu lagi diincar banget. Mereka nggak berani ngeluarin raw. Mereka nggak berani ngeluarin raw. Bahkan mereka nggak ngeluarin spoiler. Jadi yang ngeluarin spoiler itu orang lain. Oh, tapi gue ngeliat abis gue baca ini gue baru muncul tuh. Iya. Yang burem-burem. Iya, tapi itu telat. Itu benar-benar udah mendekati legal. Dia baru pada nongol. Tapi yang di burem-burem itu komentarnya adalah apa? Wah, Sanji bisa terbang. Tapi Zoro malah makan sambal ball. Oke. Maksud gua, itulah pentingnya baca yang benar. Benar. Karena ini bukan sambal ball. Benar. Ini peluru yang ditembakin Imu. Benar. Ini adalah omen ya. Bentuk omen ya. Ini bukan sambal ball ya. Benar. Bangsat. Sama itu konteksnya tadi. Kalau si Piu sama Redon aja udah silent, kenapa yang lain ini masih pada bangga nyebarin yang baru? Maksudnya itu mereka berdua udah profesional banget, leakers dari lama. Ini mereka sampai diem, dan ini mohon maaf yang orang-orang Indonesia yang Chen Blue khususnya nih, gue baru lihat nih kenapa orang Indonesia banyak banget yang Chen Blue tiba-tiba malah nge-share spoiler, sedangkan yang leakers asli aja udah takut, udah keringet dingin, udah silent. Jadi tiba-tiba ada leakers baru nyebarin spoiler, ini malah ini hype lagi. Padahal si dua kriminalnya aja lagi silent nih istilahnya gitu loh. Maksud gue kenapa malah disebarin lagi yang baru, padahal ini budayanya udah hampir tertutup nih tadinya nih. Ya akhirnya lu nggak paham ini Rumble Ball kan? Bodoh banget itu maksud gua. Maksud gua kan dibilang tuh, jangan pikirkan kapten kami, dia punya prinsip. Jangan pikirkan kapten kami itu punya prinsip kalau negara sahabat adalah negaranya juga. Ya. Ini merujuk pertama kemana? Ke Vivi. Ya. Ya. Pria yang dikagumi oleh Hajrul memang beda ya, wis. Tapi api hitam itu ternyata bisa berubah menjadi bom serta peluru baja. Nah ini omen ya. Omen. Itu berarti para kesatria dewa itu akan jadi lebih kuat lagi dari sebelumnya. Yeah. Kalau kita nggak segera menghabisi mereka, maka masalah ini akan semakin runyam. Gila. Rumble Ball. Langsung berubah dia. Nah, desa barat pelabuhan. Somers, maaf, aku melakukan kesalahan. Gua nggak sengaja mendatangkan makhluk yang merepotkan. Cunningham, jangan bilang lu malah bener. Gua terlena saat memanggil monster dari hal yang gua takutin. Jadi ternyata kebanyakan monsternya itu dari dia ya? Dari dia. Termasuk yang nanti nih. Iya kan? Awalnya kan dari murid-murid di tugas pelajaran sekolah, ya kan? Dan beberapa sisanya yang kalau nggak ditampilkan murid-murid itu dari ketakutannya si Cunningham sendiri ya. Dasar bodoh. Apakah lupa kalau kita juga takut padanya? Tapi lu bisa mengendalikannya kan? Makhluk itu masih monster, MMA. Jadi rasanya gue masih bisa mengendalikannya. Apa boleh buat kalau makhluk itu sudah muncul? Pokoknya kita harus bergegas karena waktunya sempit. Di mana Gunko berada? Gue sempat melihatnya tapi kayaknya udah mati. Kayaknya ya. Ini yang berarti yang dari es diledakin sama Imu, terus nggak jadi apa-apa dan Imu terbang kan?
Bagi Killingham mati ya. Menurut gue sih belum. Ya udahlah. Sebenarnya yang mulia Imu juga nggak boleh beraktivitas di luar kastil. Namun beliau tetap memaksakan diri. Itu artinya di sini ada kekuatan tempur yang sangat kita butuhkan, serta kekuatan tempur yang harus kita musnahkan. Jangan sampai mengecewakan Sang Maha Agung. Ada dua nih ya. Yang dibutuhkan Dan ingat dimusnahkan. Menurut gue yang dibutuhkan adalah Loki. Kayak siapa namanya? Si Harald. Yang harus dimusnahkan. Kalau nggak Ragnir, Nidhogg sih. Menurut lu apa? Oh, Joy Boy. Nidhogg kan Loki di sini. Iya, sorry. Joy Boy. Joy Boy harus dimusnahkan. Iya. Menurut lu? Menurut gua ya karena ada Nidhogg sama Ragnir sih ya itu kayaknya sayang banget kalau dihancurin ya. Tapi sebenarnya goal awal mereka itu kan kekuatan tempurnya adalah anak-anak raksasa ya kan, yang mau dia brainwash untuk jadi world government lah buat inian peperangan di akhir kan? Enggak, itu kan di Sandra biar semua raksasa nurut. Oh, bukan cuma buat ini doang. Jadi cuma buat Sandra. alasan doang ya, cuma buat ini doang ya. Cuma buat nego ya supaya mereka semuanya tunduk gitu ya. Jadi nggak akan dijadikan kayak Cyberpol yang dilatih jadi itu nggak. Menurut lu nggak kayak gitu? Enggak, menurut gua kan dari awal udah jelas. Mereka nyandra anak-anak biar semua raksasa nurut sama pemerintah. Tapi nggak ada yang mau. Jadi kayaknya emang kekuatan yang diincar itu kekuatan raksasa mungkin ya, keseluruhan ya. Iya. Yang dimusnahkan, Nidhogg sih kata gua. Nidhogg. Oke. Karena- Joy Boy juga nggak sih? Joy Boy dan Nika antara itu ya? kali ya. Karena kan dia belum tahu Nidhogg itu udah Loki tadinya kan. Jangan sampai mengecewakan Sang Maha Agung. Killingham, kita harus bisa memenuhi ekspektasinya. Tentu saja. Tuh. Wah, tiba-tiba Ini udah hujan. mulai ya, ini udah mulai. Desa Barat hujan. Desa Barat ya? Coba baca dulu deh, gue pengen lihat sekalian. Iya, Desa Barat. Hujan. Kenapa mendadak turun hujan deras? Apa yang terjadi? Nah, terus airnya mulai membanjiri bagian dalam rumah. Jangan sampai mereka yang terluka jadi kebasahan. Ayo maju, cepat tangkap para bocah itu, kata si Killingham. Wah, Kolon, Ilva, wah tolong. Sepertinya di luar ada sesuatu. Wah, ini serem banget ya. Ini dari pintu, ini keluar tangan seperti banjir, tapi dalam bentuk tangan dan ini bisa menggenggam. Jadi liquid tapi solid ya. Ini bisa nangkep nih beberapa nih. Si Kolon sama Ilva ketangkep nih ya. Menarik ya. Kita bahas Baratnya dulu ya. Iya. Ini kan Barat hujan gede kan? Iya. Gue barusan nyari kota Barat di Alabasta apa? Iya. Ternyata adalah Yuba. Yuba adalah oasis kan? Yuba oasis. Yuba adalah oasis. Yang kering karena Iya, kering. hujannya diambil sama krokodil oleh Dance Powder. Betul. Wow, gila. Intinya itu ya. Oh, Kotoria juga, Kotoria ada di barat. Kotoria barat. Fokusnya adalah Yuba. Iya. Menarik, ntar kita bahas ya. Oke, lanjut. Ini dari luar, dari pintu ada banjir. Ini air liquid tapi berbentuk solid yang bisa nangkep si anak-anak ini ya. Bahkan bisa nenggelamin juga tuh. Ini Joanna nih ya. Ini punya boy iblis nggak ya? Jangan-jangan. Tahu. Kayak ini loh, kayak nggak bisa berenang gitu ya. Kalau yang lain kayak masih digenggam aja. Ini guru ya, guru. Ini maknya. Gila. Ini Stansen ya? Iya. Stansen. Ini Oimo. Oimo. Ini Anji. Bagi orang-orang seperti kami yang lahir di daratan, yang bahkan lebih tinggi daripada awan Awan hujan. Yang bahkan lebih tinggi dari awan hujan. Maksudnya daratannya itu red line ya? Iya, dari tanah tinggi. Itu lebih tinggi daripada awan hujan ya. Berarti Skypiea kemungkinan setara sama red line ya? Iya. Menarik, itu akan gue bahas juga ntar. Sama halnya, tidak ada yang lebih menakutkan dibanding air yang jatuh dari langit. Ternyata mereka takut hujan. Mereka takut hujan. Kisah seram tentang Dewa Hujan, alias monster yang menyiramkan air ke atas kepala para penduduk dunia bawah. Wow. Dia akan muncul seiring dengan alunan musik untuk memanggil hujan. Dialah Zaza. Wah, sungguh menyeramkan. Tapi bentuknya keren ya, nggak serem ya? Keren banget bentuknya. Bentuknya sangat cantik bahkan ya. Cantik. Karena ini kayaknya, lagi-lagi ya, ini bukan bentuk fixnya ya. Iya. Ini yang dibayangkan oleh... Benar, ini adalah imajinasinya Killingham ya. Ini adalah imajinasinya Killingham. Cuma karena Killingham orang dewasa, seharusnya lebih mirip lah. Dibanding yang anak-anak tuh kan nikahnya agak jelek ya. God of War, terus apalagi yang Mom, ya segala macam. Itu anak-anak. Cuma kalau Killingham karena orang dewasa,
mendekati lah. Iya, Cuma mungkin ini ya. bukan seperti ini ya. Bukan. Ini adalah MMA. Ini adalah Tangannya ada 4 ya. Tangannya ada 4. Ada lingkaran juga di belakangnya. Tapi dia motifnya air Jadi ya. cewek pakai cadar kayak si siapa namanya? Kakaknya Charles. Kayak Salria. Iya. Dia pakai topi caping Caping. dan ada gelang-gelang kayak Uroge. Iya. Ya. Tolong kami, anak-anak diculik olehnya. Gila nih, serem sih. Gede banget sih ini. Ini gede banget karena raksasa jadi sangat kecil ya di sini ya. Hal yang kutakutkan. Bayangin. God of Rain Zaza. Dewa hujan Zaza. Wah. Bersiap Somer, aku kan membawa mereka. Ya, kapal sudah siap untuk diberangkatkan kapanpun juga. Gawat, terjadi sesuatu di desa, kata si Zoro ya. Dia ngeliat Zaza ya. Iya. Kan katanya, apa kita balik? Gak usah. Karena dia ngeliat Sanji. Iya. Yang mana Zoro percaya Sanji bisa menyelamatkan mereka semua. Iya. Gila, ini keren sih. Ini keren karena juga perjalanan mereka sudah sangat jauh ya. Mereka sudah mengenal satu sama lainnya. Meskipun apa namanya, ini ada love hate relationship ya antara Zoro dan Sanji, tapi semua dari kru Topi Jarum itu saling percaya Iya. bahwa mereka mampu gitu ya. Lu juga ya, awas kok sampai kalah. Wah. Jadi sama-sama ya. Dan berakhir pikiran di yang sama. sini. Minggu depan libur. Nah, yang akan gue bahas Keren adalah tadi lumayan banyak ya. Yuba di Alabasta. Iya. Redline setara dengan Skypiea. Menurut gue ada kemungkinan lain loh. Kan ada yang bilang kalau si apa namanya? Redline ini dihancurkan kan. Sehingga jadi all blue. Buat gue gini, membayangkannya ya. Itu keren. Redline hancur, all blue. Tapi bayangkan Nakama, kalau dipraktekkan tidak akan sesimpel itu. Oke. Hancur nih semua. Efeknya akan gila. Efek kehancuran sebuah gunung Ya. yang melapisi lautan semua, hasilnya akan jadi bencana lain. Betul. Menurut gua. Kayak ada meteor jatuh deh dari antariksa. Itu membuat kiamat untuk dinosaurus. Betul. Redline hancur. Itu buat gua adalah hal yang keren tapi berbahaya. Kenapa? Lagi-lagi kejatuhan gunung yang sangat besar itu Betul. akan memicu bencana alam yang sangat gede. Betul. Kita dikasih lihat kehancuran Rusia aja, air naik. Iya. Gimana kalau redline hancur? Benar. Pemikiran ini yang membuat gua akhirnya berpikir, jangan-jangan bukan redline yang hancur, Tapi banjir yang naik. banjirnya naik. Sehingga sampai redline, setara sampai redline, Oke. dengan catatan beberapa pulau sudah punya teknologi dari iceberg yang bisa melayangkan pulau. Oke. Jadi beberapa pulau akan apa namanya? Akan naik, ngapung ya. mengapung. Ngapung pulaunya. Saya bilang kan kasihan pulau lain pada tenggelam. Iya. Loh, asal ada kapal, semua selamat. Karena ada pulau langit. Pulau Betul. langit akhirnya jadi nggak di langit, jadi Iya. akhirnya pulau yang setara. Iya. Dan bayangin Pulau Jaya ngapung, dia akan nempel lagi dengan Pulau Jaya yang di Skypiea. Oh, Wah, oke. anjir. Itu buat gua oke sih. Jadi kalau misalkan kemungkinan lain dari gua adalah ini pemikiran yang benar-benar baru gua pikirin ya. Iya. Kalau ada yang bilang, di Reddit, kalau Reddit anjir. Pertama gua nggak bisa buka Reddit, tapi selalu dah. Menarik kalau misalkan hujan atau banjir kan udah naik nih. Ini pasti akan tenggelam pasti di beberapa pulau nih. Kan kalau kita lihat Water Seven tenggelam. Dia dari yang tadinya rata jadi Iya. tenggelam. Lama-lama rendah-rendah. Iya. ya. Pertarungan antar dewa ini bisa menimbulkan banjir yang Oke. besar sehingga sampai redline, sehingga manusia duyung pun udah paling selamat di situ. Iya. Dan lagi-lagi kalau lu punya kapal, Iya. lu akan selamat karena Betul. lu mengapung. Betul. Dan akhirnya pulau yang jadi tempat singgahnya adalah Pulau Langit. Kan Pulau Langit ada banyak kan? Benar, ada sangat banyak. Jadi akan menyatu semua tuh. Iya. Dan menjadi all blue. Iya. Apa namanya? Jadi setara redline-nya di bawah aja. Kan Tenggelam ya. Kan kita tahu kan ada namanya Atlantis dan Iya. lain-lain kan. Jadi memang segitu aja. Oke. Meskipun jadinya tinggi banget sih Berarti emang. bukan red line-nya yang hancur Bukan. ya, tapi tingkat airnya Iya. itu di atas red line. Karena gini, kan gue juga pernah ngomong kan. Iya. Redline jadi sosok kayak apa namanya ular, Ular merah darah Iya, ya. dia Apa bangkit. namanya? Iya. terus jadi gila. Tapi skalanya gede banget. Skalanya bahkan terlalu besar untuk
untuk sebuah raksasa tuh gede banget. Oke. Redline tuh gede banget tau. Redline tuh gede loh. Betul, betul. Jadi kalau lagi-lagi ya, logikanya kalau hancur nggak akan jatuh puk nggak akan Iya. gitu. Bencana Bencana di mana-mana. Iya. Orang gede banget kayak gitu. Nah ini ada yang aneh nih ya, gue mau bahas sedikit mengenai tadi si Killingham itu bilang buat kami yang tinggal di Marijoa, bilang kayak gitu kan, yang apa lahir di daratan yang bahkan lebih tinggi daripada awan hujan gitu kan. Berarti di sini implikasinya adalah hujan itu nggak akan pernah turun di sana kan. Jadi kayak itu hal yang mereka takutin. Tapi Nami tuh pernah jelasin sebelumnya, makanya ini gue menunggu nih, Oda nih apakah ini kesalahan penulisan atau gimana? Nami pernah jelasin sebelumnya bahwa Redline itu adalah gugusan pulau yang melintang dari utara sampai selatan, ngelilingin kan semuanya kan, dan dia masing-masing juga punya musim ya, ada 16 musim juga seperti yang lainnya, jadi 4 musim. Ada musim salju, ada musim apa yang berarti ada turun salju dan ada awan salju, yang artinya hujan juga pasti turun di sana. Karena ada musim semi dan segala macam. Kenapa di sini dia bilang daratan yang lebih tinggi daripada awan? Enggak, dia ketakutan sendiri. Karena awan mah ada di bawah. Jadi kayak gini aja. Kayak pulau langit yang ada awannya aja. Iya. Iya, tapi dia punya ini juga, punya apa namanya? Punya Iya, ada musimnya. Musim juga, iya. Di sini kan fokusnya adalah dia ketakutan sebenarnya. Iya. Karena di kepala dia sebenarnya itu bukan pengetahuan umum. Iya. Tapi ketakutan orang-orang di sana. Benar. Yang sombong, gua nggak akan kenapa-apa nih di atas. Padahal hujan mah datang. Benar. Dan di kepala dia itu perbuatan dewa hujan. Iya. Dan waktu itu tuh ada juga dari Weekly Shonen Jump bonus. Oda tuh ngegambarin Marijoa dikasih label itu Red Desert atau padang pasir merah. Dia digambarkan. Apakah maksudnya Marijoa ini sebenarnya malah kekeringan sama seperti Arabasta? Jadi hujan tidak pernah turun di sana karena itu ada awannya gambar Marijoa. Iya, ada di sini. Karena ditulis sebagai Red Desert. Gitu. Jadi bukannya tidak pernah hujan, tapi mungkin jarang kali ya. Jarang gitu. Jadi mungkin seperti Arabasta lagi balik-baliknya gitu kan. Iya. Jadi negeri padang pasir yang memang kekurangan air gitu kan. Mungkin. Ada yang bilang dewa hujan adalah dragon. Kita bahas itu dulu ya. Pertama, gara-gara pas dragon muncul hujan. Iya. Terus ada yang bahas juga suara hujannya mirip dengan hujan dragon. Iya. Bukan mirip, emang suara hujan begini. Iya. Ya suara hujan. Gimana sih? Dan mereka terlalu fokus di chapter 100 yang hujan. Padahal di Gua Kingdom, di perjalanan dari desa Shimotsuki ke Gua Kingdom, ketika nyelamatin budak, ada jurus namanya angin badai yang membelah kobaran api sehingga orang-orang selamat. Angin badai. Kalau di dewa hujan, itu si Great Terminal dihujanin aja. Dihujanin. Kenapa harus ada angin? Ya. Kenapa nggak Karena itu kebakaran. Iya, kenapa nggak kebakarannya nggak dipadamin pakai air hujan? Pakai air hujan. Jadi buat gue sudah kemungkinan besar itu bukan dewa hujan. Ya, Dragon tidak memadamkan api di Great Terminal. Jadi itu bukan dewa hujan. Angin lebih tepatnya. Gue masih percaya kemampuan Dragon adalah angin. Gue juga sangat percaya dia angin. Entah dia Logia angin, Kazekaze no Mi, atau Mythical Zone angin. Ya. Gitu. Benar. Gua lebih merujuk ke Vivi. Ada yang bilang gini, tiba-tiba pertarungan para dewa, lagi-lagi lu baca One Piece-nya gak bener. Gua bawa komik nomor 31 di chapter 287 dengan judul Pembunuhan Dewa. Jelas tuh, pembunuhan dewa. Yang mana dewanya saat itu apa bapaknya Nola ya. Benar. Nola, siapa ya? namanya? Kashi. Siapa sih lupa gua. Dewa ular ya. Jadi di sini adalah flashbacknya si Cricket ya. Ya. Cricket flashbacknya Norland sama Kalgara. Di sini disebutkan tuh Dewa Matahari, Dewa Hujan, Dewa Hutan, dan Dewa Bumi. Dewa Matahari, Luffy. Dewa Hujan, Zaza. Dewa Hutan belum tahu nih. Belum. Hujan kan Zaza. Bumi juga belum tahu. Kemungkinan Imu dan Hutan kemungkinan Chopper. Kenapa gua ke Vivi dan ini petunjuk yang udah lama ya. Dewa ya. Dewa Hujan udah lama banget dipanggil ya di Skype ya. Makanya jangan pernah skip Skype ya. Makanya dewa-dewaan tuh familiar dengan One Piece ya. Bukannya kenapa sekarang jadi dewa-dewaan. Enggak dari dulu.
Nggak ada. Kashigami namanya. Kashigami. Yang gue pengen bahas adalah, Yoshi. bahkan ini tuh, lambangnya tuh kayak Luffy tuh, Iya. altarnya. Tuh. Nah, yang pengen gue bahas adalah kenapa Vivi? Kita bahas ke komik nomor 18. Iya. Chapter 161 kalau nggak salah ya. Nah nih, tentang pembahasan Dance Powder. Iya. Ini perjalanan untuk ke Yuba ya. Iya. Ke Yuba, ke kota barat Yuba. Kota Barat. Yuba adalah oasis ya. Iya. Tempat di mana menyimpan air. Di sini, Vivi bilang ya, nih, komik 18 chapter 161. Vivi bilang, Nanohana mendapatkan persediaan air dari Kotoria, yang mana itu oasis juga. Ya. Bahkan di Alabasta, hujan yang tidak turun itu bukan masalah besar selama ratusan tahun. Wow. Hampir ratusan tahun tidak turun hujan di Alabasta. Tapi bukan masalah karena ada oasis. Ya. Namun, ada satu tempat yang selalu mendapat hujan Ya. lebih banyak dari tempat lain, Benar. yaitu ibu kota negara Alubarna. Kota yang dibangun di sekeliling istana raja. Ya. Rakyat menyebutnya keajaiban sang raja, paling enggak sampai saat itu, sampai hari itu. Ya. Jadi yang menarik adalah sebelum gue bahas lagi, ternyata Alabasta sering nggak kehujanan, Ya. tapi cuma di sekitar kerajaannya tempat tinggalnya Vivi doang hujan. Ya, ya. Ini poin plus kalau ini poin lagi buat gua kalau dewa hujan memang ada di situ. Fokusnya di Nefertari aja, Iya, ya. bukan ke Alabastanya. Ke Nefertari aja gitu. Udah itu ya. Terus ini kan bahas tentang dance powder ya. Iya. Dance powder adalah bubuk pemanggil hujan. Iya. Namanya dance powder. Benar. Kenapa? Karena kata Nami diciptakan oleh negara-negara yang kekurangan hujan. Bubuk itu memancarkan kabut seperti asap naik ke udara dan menciptakan partikel es, lalu hujan lah intinya gitu. Kenapa namanya dance? Karena begitu hujan membuat semua orang nari-nari kegirangan. Kenapa gue bahas ini? Dance powder nih yang seperti yang dibahas sama Killingham. Iya. Tuh, dia akan muncul seiring dengan alunan musik. Musik dan dance. Jadi kayak ada hubungannya dance powder dengan dewa hujan ini. Benar-benar. Gitu. Dan Jadi memang suku-suku masa lalu juga kalau mau memanggil hujan ritualnya dance. bener. Kenapa lagi-lagi gue ke Vivi? Karena kita udah sering bahas ya. Kita udah pernah memprediksi kalau Vivi adalah dewa hujan. Karena panel ketika ini nggak ada hujan, dia bilang hujan turunlah. Turun. Hujan turun. Hujan turun, perang selesai. Iya. Vivi secara tidak sadar dia bisa berkoneksi dengan dewa hujan itu sendiri. Iya. Menurut gua, atau dia adalah dewa hujannya sendiri. Oke. Jadi gua masih merasa Vivi adalah dewa hujan dan Vivi memang sepenting itu lore-nya di sini. Ketika kita ngelihat dia merasa terlihat paling lemah, padahal dia punya kemampuan yang tidak dia sadari, yaitu dia bisa menurunkan hujan. Itu adalah ini ya, isu di negaranya ya. Iya. Isu di negaranya sendiri ya, kekurangan Bahkan hujan. ironisnya adalah krokodil kan pengen mencuri hujan kan, Iya. karena dia takut sama hujan. Iya, dia takut sama hujan. Karena dia pasir. Mirip ini ya. Iya. Mirip Bedanya ini. adalah Killingham takut sama hujan karena dia nggak pernah ngeliat ada hujan. Iya. Krokodil karena dia pasir. Iya, pasir. Jadi gua masih berpendapat dewa hujan ini potensi yang lebih besar adalah Vivi, bukan Dragon. Dragon lebih ke angin, badai. Gua Iya. lihatnya lebih ke Gimana menurut lu, Cil? ya gua Sebagai fans Vivi? Gue ada beberapa poin, gue setuju sama lo. Gue bikin beberapa poin di sini ya. Bunganya Vivi adalah water lily, Iya. ya, dimana itu air ya, itu adalah bunga air. Ternyata ulang tahun Vivi adalah 2 Februari. Iya, itu menarik sih, gue baru tahu, lupa gue. Ya, dimana itu adalah simbol Aquarius, dan Aquarius lebih uniknya lagi adalah under Uranus. Ya, kita nggak bahas Uranus lah di sini, cuma intinya Uranus juga belum dibahas ya. Terus kalau soal onomatopeia Zaza kan, ya kan, yang memang suara hujan. Dan saat Vivi bilang manggil hujan, itu pun nongol Zaza. Iya. Di sini nih ada nih Zaza. Za, kan suaranya itu Za. Tuh, nah, gitu. ini ada lagi nih Za lagi. Ini juga karena Vivi ya. Iya. Ini Oh, karena ini nih, Vivi. chapternya nih. Iya. Nih, kasih lihat, Cil. Ini karena Vivi ya. Tuh dia teriak, terus ada Za. Ini juga Zaza. Iya. Terus ada lagi pas hujannya Vivi bilang rain will fall once again. Ini juga muncul ya, Za, ya kan. Ada yang komen, The nightmare is finally over. Zaza hujan, Ziggy Zaga halilintar. Ziggy Zaga. Pas. Pas. Itu dia. Terus
Bahkan ada lagu Aquarius the Water Bearer bener-bener ya. Jadi kayak ada unik lagi saat Vivi marahin itu ada lagi Za nongol nih splash air ya. Pas ada kucing itu. Kucing laut. Pas dia nampol Sanji Zoro sama ini nggak boleh dimakan, nongol lagi Zaza. Di sini malah nggak ada hujan. Zaza. Di sini ada. Ini kayak Zaza tuh kayak suara laut, air suara gitu. air, percikan-percikan gitu ya kan. Dan dibanding Dragon, ini banyakan sama Vivi, banyakan panelnya Vivi dibandingkan Dragon gitu. Terus kita balik lagi dia juga kan bilang kan, weather is controlled by the gods. Jadi memang jangan-jangan Arabasta itu di masa lampau adalah memuja Dewi hujan karena memang kekurangan hujan gitu kan. Iya. Dan ternyata yang Arya bilang tadi, ini udah ratusan tahun tanpa hujan dan mereka nggak masalah karena mereka ngambil air dari oasis gitu kan segala macam. Makanya gue bilang kenapa hujannya hanya turun di Alubarna karena di sana ada Nefertari. Iya. Dan menurut gue memang ada hubungan spesial antara Nefertari dengan Dewi Hujan itu sendiri. Iya, dan ya tadi dance powder ya. Terus Vivi bajunya baju dancer ya. Iya. Baju dancer dan Vivi pernah ngedance di depan Zoro. Iya. Hypnotic dance ya, Miwaku dance. Dan namanya juga ya kan, namanya juga Lily, Titi, Vivi, Zaza. Namanya juga pas banget. Terus ada lagi yang unik. Ternyata dalam bahasa Jepang, rambutnya Vivi itu nama nama jenis warnanya namanya Mizuiro. Lu pasti tahu Mizu itu apa dong? Warna air. Ada biru air ya? Mizuiro namanya rambutnya Vivi. Light blue atau aqua atau watercolor. Rambutnya Vivi tuh rambut aqua loh, rambut air ya? Iya bener aqua. Jadi bahasa Inggrisnya aqua, bahasa Jepangnya Mizuiro, arti warna air. Jadi kayak udah banyak. Oh ada satu lagi, tadi yang lu bilang ini ya, gelang-gelang ini ya? Iya. Gelang-gelang ini ternyata Vivi itu digambarkan banyak sekali menggunakan gelang-gelang itu. Bentar gue ada gambar gelang-gelang itu. Di sini Vivi digambarkan menggunakan gelang-gelang ini banyak ya. Dia digambarin sama ininya ya tuh wajahnya. Yang bintik-bintik ini ya. Iya. Jadi memang kalau soal petunjuk banyak yang merujuk ke Vivi membuat gue ya. Makanya gue bilang kalau lu tiba-tiba merasa Dragon adalah Zaza, lu aneh. Lu bacanya nggak kenapa? Karena itu mereka nyari SPX Zaza dan ternyata malah lebih banyak di Vivi. Enggak, dan menurut gue yang berkomentar kayak gitu nggak baca One Piece dengan benar. Dia cuma ngeliat di internet, wah mirip ini. Dragon. Padahal kalau lu telah lagi nggak mirip. Iya. Vivi Dewi Hujan Nefertari lebih tepatnya. Dan jadi masuk akal ya karena kita kan juga nggak tahu si siapa Imu tuh kenapa, Abang Vivi tuh kenapa ya kan? Apakah jangan-jangan juga sama mengetahui bahwa dia seorang dewa gitu kan? Jadi kayak dia mau ngejar di Elbaf itu mau ngejar Loki karena Nighthawk ini kayaknya bakal wujud lagi nih ya kan? Terus si Nika apa segala macam, jangan-jangan Vivi pun sama gitu loh kayak kalau misalkan tentang romance-nya itu hilang, jangan-jangan ini adalah tentang dewa-dewa yang sudah dicurigai sama Imu akan bangkit di akhir zaman ini ya kan? Berarti sisa dewa bumi dan dewa hutan. Dewa bumi kemungkinan Imu ya? Imu menurut gue sih Imu ya. Umi ya? Imu. Dewa hutan kemungkinan Chopper ya? Ada dewa lain nggak sih? Nah kemarin kalau nggak salah gue lupa Kandala di mana itu pernah ada penyebutan apa ya, dewa laut. Makanya dia bingung dewa laut sama dewa hujan tuh sama atau enggak. Beda. Karena yang di Pulau Langit disebutnya hujan. Dewa laut kan Umibozu kan? Makanya di sini disebutnya rain god kan yang tadi lu sebutin itu kan. Makanya kayak berikutnya mungkin itu bukan. Makanya orang-orang pada bilang ada Umibozu, terus si Imu itu adalah dewa laut apa segala macam. Gue ngerasanya Imu lebih ke dewa bumi ya. Bumi, gue juga. Lebih ke bumi. Itu makin merujuk ke gue yang gue bilang di episode lalu ya. Kalau Imu asli mukanya jelek. Oke. Mukanya tuh kayak siapa namanya? Katakuri yang giginya nongol. Oke, mirip si ini ya, mirip siapa tuh? Patung Ford buat gue. Patung Ford. Menurut gue kayaknya Patung Ford tuh lebih masuk kalau Earth gitu ya, kayak dewa bumi gitu masuk ya kayaknya, dengan muka-muka keras kayak gitu tuh. Iya, itu merujuk ke mukanya Imu yang asli tuh gitu. Menurut gue ya. Kan kalau air kan kayak liquid gini nih ya, muka-mukanya nih ya, emang kayak cewek gitu kayak ya. Gini deh. Si Boa Hancock pun sering dibikinin patung kan, tapi jelek. Jelek, benar. Itu pun mungkin versi lebih jeleknya aja. Tapi giginya nongol tuh pasti giginya ke bawah. Dari gitu. situlah ininya, inspirasinya dari situ. Cuma lebih jelek aja di situ ya. Menurut gua. Iya. Bukan yang sekarang lu lihat nih. Ini mah yang lu lihat ini wujud iblis. Wujud iblis. Bukan wujud Imu. Bukan. Sama seperti Nika yang ada di MMA ini. Tapi kalau Imu adalah iblis itu sendiri, berarti ada dong harusnya dewa tanah. Harusnya ada ya, benar. Bukan itu dong. Benar juga. Dia kan udah Akuma. Iya.
Yoda Akuma, benar-benar. Siapa ya? Berarti ada sendiri ya Dewa Tanah ya? Apakah Kurohige? Wah, belum tentu ya. Kurohige Tanah ya. Enggak ya, nggak tahu ya. Kalau dari gura-guranya masuk ya. Karena dia udah dapat gura-gura nih ya kan. Tapi kalau dari Yami-Yami? Yami-Yaminya belum masuk Belum. ya, belum masuk. Tapi apapun itu kita tunggu saja di chapter selanjutnya gitu. Ya udah. Terima kasih Nakamu sudah menonton chapter ini. Minggu depan libur, sayang sekali. Minggu depan libur. Kayaknya kalaupun ada tamu mungkin kita bisa syuting ya minggu depan Iya. ya. Tapi kalau nggak ada ya tunggu aja lagi ya. Makasih yang udah nonton. Kalau gitu kita pamit ya. Pamit mundur. Ini udah panas banget ya Allah. Gue udah nggak kuat. Gue Reno Frianus. Gua Cancil. Pamit Nakama. Thank you semuanya. Bye.